Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhania dengan NPM 211002048. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu mengawali gerakan literasi halal. Seiring perkembangannya hidup secara sosiologis akan berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan hidup. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan terhadap produk halal tentunya menjadi kebutuhan yang tidak bisa dinafikan oleh bangsa Indonesia. Tetapi, bukan berarti halal tidak menjadi kebutuhan negara-negara lain dunia, sebab halal secara substansi bukan hanya menjadi kebutuhan bangsa Indonesia atau umat muslim, tetapi kebutuhan setiap umat manusia di dunia. Selain terkait dengan ekonomi, di dalam kehalalan juga terkandung dimensi agama, kesehatan, dan masa depan generasi penerus bangsa. Persoalannya, tidak semua orang mampu mengenali dan membedakan dengan baik kehalalan produk yang beredar. Untuk itu diperlukannya adanya standar kelayakan bagi suatu produk untuk dapat dengan mudah dikenali kehalalannya. Disinilah perlunya literasi halal baik untuk konsumen maupun produsen agar konsumen mendapat jaminan dalam hal konsumsi. Sementara produsen memiliki kesadaran mengurus sertifikasi halal. Melalui literasi ini, diharapkan akan tumbuh kesadaran bersama untuk menjadikan halal untuk sekedar berorientasi pemenuhan ekonomi, tetapi juga menyiapkan masa depan diri dan bangsa menjadi lebih baik. Karena selain dapat memenuhi kebutuhan asasi, halal juga berorientasi menjadi hidup lebih sehat dan lebih berkah sehingga lahir prinsip hidup halalan thayyiban mubarakan. Dengan demikian, halal bukan sekedar urusan bangsa Indonesia, bukan pula semata kebutuhan umat Islam, tetapi kebutuhan bersama seluruh umat manusia. Ketika gerakan halal ini telah menjadi kesadaran bersama, maka umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya berpeluang besar untuk menjadi sentral perekonomian dunia sehat dengan kondisi perekonomian kuat. Seperti yang kita ketahui bahwa halal ini merupakan urgensi yang diharapkan masyarakat mampu memahami berbagai informasi terkait halal dengan tepat dan bijak. Mengawali gerakan literasi halal ataupun mencari perkara halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Seperti yang telah dituliskan menurut hadis riwayat At-Tabarani. Setiap muslim selalu terikat dengan tatanan norma agama Islam dalam menjalani kehidupannya baik secara individual maupun kolektif. Tatanan norma tersebut dikenal dengan istilah Islamic Law atau hukum Islam sebagai manifestasi dari perintah-perintah suci Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Salah satu dari norma tersebut adalah diharuskannya bagi setiap muslim mengkonsumsi makanan halal. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap agama, melainkan juga keyakinan adanya manfaat medis yang terkandung dalam setiap produk halal. Dalam konteks ini, maka pembahasan mengenai kehalalan suatu produk menjadi penting sebab merupakan bagian yang tak akan terpisahkan dalam keseharian umat Islam. Makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dipakai, serta segala sesuatu yang digunakan untuk dipastikan kehalalannya ini merupakan wujud sterilisasi terhadap sosok seorang muslim dari mulai yang mengkonsumsi sampai yang dipakainya. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi dalam sebuah ceramahnya, seseorang yang mendapat rezeki yang mulia atau yang halal hatinya akan bersih. Doanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersihannya melahirkan kebesaran, sesuatu yang suci akan menghasilkan hal-hal yang suci, yang jernih juga. Maka dapat dipahami bahwa baik tidaknya kehidupan seseorang sangat bergantung dengan apa yang ia pakai dan apa yang ia konsumsi
dalam kesehariannya. Oleh karena itu, literasi halal menjadi hal yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat muslim dalam rangka menyiapkan generasi sehat dan bermanfaat. Kemudian berbicara mengenai istilah halal. Kata halal dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syara atau syariat, atau sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan cara yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Adapun dua definisi mengenai halal di atas sama-sama menekankan pada sesuatu yang telah diperbolehkan oleh syariat. Dengan kata lain, sebuah produk yang dinyatakan halal itu baik dari cara memperoleh atau membuatnya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Mujam Al-Wasit 2019, halal merupakan status terhadap produk makanan maupun barang konsumsi lainnya yang tidak ada larangan agama untuk mengkonsumsi dan menggunakannya. Nah, kemudian kata halal ini seringkali pula dipasangkan dengan kata toib. Kata ini berasal dari derivasi kata toba, toibu, toiban yang bermakna antara lain suci, bersih, baik dan elok, enak, dan kadang dimaknai juga dengan halal. Menurut Syekh Ar-Raghbi Al-Syafani, al-toib dinyatakan sebagai sesuatu yang dirasakan oleh indera dan jiwa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kata toib diartikan sebagai sesuatu yang lezat dan layak untuk dikonsumsi. Adapun manfaat produk halal. Produk halal saat ini menjadi tren tidak sebatas hanya makanan dan minuman, tetapi juga merambah ke obat dan kosmetik. Kemudian ada beberapa pengertian definisi mengenai manfaat produk halal. Produk yang tersebar luas di masyarakat harus berdasarkan pada standar atau persyaratan kesehatan. Nah, manfaat produk halal bagi diri kita yaitu ada beberapa poin penting terkait kehalalan produk, utamanya makanan dan minuman. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 168, 172 sampai 173. Sedangkan Al-An'am ayat 145 dan Al-Maidah ayat 3, 90 sampai 91. Di antaranya yang diharamkan adalah daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, bangkai, darah, dan himar. Disebutkan pula tata cara yang baik dalam penyembelihan hewan, seperti harus menggunakan alat yang tajam dan tidak boleh menggunakan tulang, kulit, dan kuku. Nah, manfaat produk halal seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki manfaat dan hikmah. Salah satu contohnya, kenapa babi diharamkan? Jika ditelisik, seluruh komponen yang dimiliki babi hampir semuanya bisa digunakan untuk produk makanan, minuman, obat, dan bahan-bahan dasar kosmetik. Nah, produk turunan yang digunakan berasal dari tulang gelatin, lemak, daging, kikil, jeroan, empedu, bulu, kulit, darah, bahkan enzim yang dimiliki. Misalnya saja gelatin babi bisa digunakan sebagai bahan dasar dari cangkang, kapsul, jeli, permen, juga emulsifier untuk yogurt, es krim, dan mentega. Kemudian, perkembangbiakan babi juga 14 kali lebih banyak dibandingkan sapi dan 7 kali lebih banyak daripada kambing. Maka banyak sekali bahan dasar produk menggunakan babi dan turunannya. Namun, jika diteliti lagi, ternyata mengkonsumsi babi memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan tubuh manusia, seperti cacing parasit yang banyak terkandung dalam daging babi, karena bahan dasarnya makanan dari babi berasal dari mana saja, termasuk kotorannya sendiri.
bahkan dari bangkai dan anaknya sendiri. Cara hidup babi juga kotor, dan inilah yang membawa pengaruh buruk termasuk jumlah parasit yang banyak di dalam tubuhnya. Di samping itu, daging babi juga memiliki kandungan kadar lemak jenuh yang tinggi dan kolesterol, sehingga daging babi diganti dengan minyak zaitun ataupun jenis minyak nabati lainnya untuk mengurangi efek lemak berlebih dalam tubuh. Nah, maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus memperhatikan apa saja yang kita konsumsi, apa saja yang kita pakai. Karena sebaik-baiknya yang kita konsumsi dan sebaik-baiknya yang kita pakai yaitu sesuai dengan tuntunan agama. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.